Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa Ibu ucapkan selamat kepada kalian karena sudah jadi siswa kelas 9 ya, sudah naik ke kelas 9. Nah, pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu tentang pidato persuasif. Nah, kompetensi dasar pengetahuannya yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menunjukkan sikap spiritual yang semakin baik, antara lain sikap bersyukur dalam bentuk berdoa sebelum belajar dan menghargai perbedaan. Menunjukkan sikap sosial yang semakin baik, yaitu bertanggung jawab, percaya diri, dan kreatif. Menentukan struktur teks pidato persuasif dengan tepat, menentukan ciri kebahasaan teks pidato persuasif dengan tepat, dan menulis ulang teks pidato persuasif dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini ada contoh pidato persuasif. Silahkan diamati dan dibaca. Nah, untuk pemahaman tentang pidato persuasif, ada pengertian pidato persuasif, ada jenis, dan ada metodenya. Pengertian pidato persuasif: pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Sedangkan jenis-jenis pidato ada sambutan, pidato sambutan, ada pidato pemerintahan, ada pidato instansi, dan ada pidato ceramah. Nah, sedangkan untuk metodenya, ada yang bernama manuskrip, di mana si pembicara itu menggunakan naskah, dan ada juga memoriter. Si pembicara mengandalkan hafalan. Metode ekstemporan yaitu si pembicara mencatat poin-poinnya saja atau garis besarnya dan dia memaparkannya secara keseluruhan. Nah, yang terakhir adalah impromptu, pidato dadakan. Jadi si pembicara tidak menghafal, tidak menggunakan naskah ataupun catatan-catatan penting. Nah, di sini ada informasi dalam pidato persuasif. Ada tujuan dan menemukan informasi. Tujuannya yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar. Dan yang keempat, menggerakkan pendengar. Sedangkan langkah-langkah untuk menemukan informasi dalam pidato persuasif, di sini ada 3, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Nah, yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Nah, untuk simpulan isi pidato persuasif atau menyimpulkan, di sini ada langkah-langkahnya dan aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato.
Langkah-langkahnya, yang pertama memusatkan perhatian, yang kedua menyiapkan alat tulis, yang ketiga mendengarkan atau membaca, yang keempat mencatat pokok-pokok pentingnya yang berupa informasi ketika kita sedang melihat atau mendengarkan pidato. Yang kelima, yaitu menyimpulkan isi pidato tersebut. Yang keenam, menuliskan simpulannya dalam beberapa kalimat. Nah, ada aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato. Yang pertama, berarti simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, tidak menyimpang dari isi pidato. Yang ketiga, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Nah, tugas untuk kalian membuat laporan, mendengarkan pidato di radio atau televisi ataupun sumber lain. Ya. Tugas ini bertujuan agar kalian mendapatkan gambaran cara orang berpidato dan sebagai latihan mengungkapkan isi pidato. Nah, ini di sini ada struktur dan kebahasaan pidato persuasi. Strukturnya pembuka, isi, dan penutup. Pembuka terdiri dari atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan. Ya. Isinya berarti memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Materi atau permasalahan diuraikan secara terperinci. Nah, terakhir penutup merupakan bagian akhir pidato. Terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, setelah tadi kalian membaca contoh teks di atas, silahkan uraikan bagian-bagian teks pidato persuasif berdasarkan skema susunan pidato yang baik. Materi untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Jawaban dapat kalian kirimkan ke alamat email Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.